Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015-2022 dengan terdakwa Harvey Muiz. Sidang yang digelar pada Senin sore 9 Desember 2024 beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang kali ini dalam keterangannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Harvey secara terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Terkait hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Muiz dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah subsidiar pidana penjara selama 6 tahun. Mabes Polri buka suara soal kenaikan pangkat 6 perwira yang tersandung kasus Verdi Sambo. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengatakan keputusan kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dan hukuman yang diberikan Polri kepada para anggotanya. Setelah menjalani hukuman, mereka diharapkan bisa menunjukkan kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugas kepolisian yang lebih baik. Promosi jabatan merupakan cara Polri untuk mengukur kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang lebih tinggi. Keputusan ini juga telah dipertimbangkan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Kepolisian Indonesia. Sebelumnya, 6 anggota Polri yang tersandung kasus Verdi Sambo yang kini mendapatkan posisi strategis di antaranya Kombes Budi Herdi Susianto, ex-Kapolres Jakarta Selatan menjadi Karawat Pers, jabatan setara Brigadir Jenderal. Kemudian Kompol Cuk Putranto, ex-Kasub Bagudit, Etika Roa Prof Divisi Propam Polri menjadi Pamen Polda Metro Jaya dan naik pangkat ke AKBP. Kombes Susanto, ex-Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos, Divisi Propam Polri menjadi penyidik tindak pidana madya tingkat 2 Bareskrim Polri. Kebijakan pimpinan dalam memberikan reward maupun punishment akan dilaksanakan berdasarkan rapat Dewan Panja. Nah, dari hasil rapat Dewan Panja itulah yang memutuskan bagaimana seseorang bisa mendapatkan reward maupun mendapatkan putusan terhadap apa yang terjadi. Jadi yang baik pasti akan ditindak, yang baik pasti akan diberikan reward, yang kesalahan juga akan diberikan tindakan pasti. Tetapi pemberian PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo memastikan kasus pemerasan tersangka ex-ketua KPK Firly Bahuri masih tetap berlanjut. Pihaknya memberikan asistensi terhadap kasus yang tengah diusut oleh penyidik Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Irjen Pol Cahyono Wibowo menegaskan kasus pemerasan ini tidak menemui hambatan. Hanya tinggal menyelesaikan petunjuk dari jaksa terkait P19. Cahyono tidak menampik jika nantinya Firly Bahuri akan kembali dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Ini menyusul ketidakhadiran Firly pada saat pemanggilan 2 pekan lalu dengan mengajukan surat penundaan pemanggilan dikarenakan alasan tertentu. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, meminta Polda Metro Jaya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti kuat. Kami melihat pernah dilakukan untuk dimintai keterangan khususnya di hari Kamis, dan itu merupakan tindak lanjut dari dalam rangka pemenuhan P19 jaksa. Itu ya, P19 jaksa. Nah, itu ada beberapa hal yang memang harus diklarifikasi kepada Pak FD. Namun pelaksanaannya kemarin ada surat pemberitahuan tentang penundaan. Juga nanti kami akan melihat sejauh mana tindak lanjutnya yang dampak atau tindak lanjut setelah ada surat pemberitaan penundaan itu. Nah, kemarin kami sudah diskusi bahwa ini tetap harus dilakukan untuk PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Pasangan calon kepala daerah yang kalah dan merasa ada kecurangan dalam Pilkada 2024 mulai mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini Mahkamah Konstitusi telah menerima lebih dari 200 laporan gugatan sengketa Pilkada. Rata-rata para penggugat didominasi pasangan calon bupati dan calon wali kota. Untuk pasangan gubernur baru ada 2 laporan sengketa Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang berasal dari paslon yang berkontestasi di Pilgub Papua Selatan. Sementara sejumlah paslon yang kalah di Pilgub seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur baru akan melaporkan gugatan mereka ke MK pada hari Rabu 11 Desember 2024. Dalam menerima laporan sengketa Pilkada tahun ini, MK menggunakan 2 mekanisme, yakni secara online dan offline. Undang-undang kekuasaan kehakiman tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Banyak perkara itu menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang benturan ya nanti perlakuannya sama. Tapi sejauh ini belum ada ya, karena masih dalam proses. Kan belum ada perkara yang kita bisa baca karena kan ini masih permohonan awal, belum. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Tim sukses dan tim hukum Ridwan Kamil Suswono sedang mematangkan persiapan gugatan terkait persoalan Pilkada Jakarta untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini diharapkan dapat mengungkap kurang profesionalnya penyelenggara pemilu dan memastikan keadilan untuk paslon Ridwan Kamil Suswono. Sejumlah bukti telah dikumpulkan termasuk dokumentasi, data, dan saksi-saksi yang siap diperiksa di persidangan. Tim hukum juga akan menghadirkan ahli untuk memperkuat argumen dalam pengajuan ini. Memasukkan permohonan adalah pada hari Rabu jam 23.59. Selanjutnya kami juga berkonsultasi berkaitan dengan bukti-bukti, bukti foto, bukti video, lalu bukti-bukti yang lain yang bisa kami siapkan. Nah, saat ini kami bersama seluruh tim hukum, elemen tim hukum dari Paslon Ridho sedang mempersiapkan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sudah berhari-hari sedang disiapkan, oleh karenanya sesegera mungkin setelah siap kami akan masukkan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Buktinya banyak sekali, saksinya juga banyak sekali, nanti ahli yang mau mensupport dari permohonan kita ini banyak sekali, jadi sedang kita siap. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang memenangkan pasangan nomor urut 3 dengan memperoleh 50,07% suara. Tim Pram Rano mempersilahkan apabila paslon lain tidak terima, maka bisa mengajukan gugatan ke MK tanpa harus merekayasa cerita. Ketua Tim Pemenangan Pram Rano, Lis Hartono atau Cak Lontong, menyampaikan pesan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno merasa bersyukur atas antusiasme warga Jakarta. Mereka juga mengapresiasi seluruh upaya yang telah dilakukan para penyelenggara pilkada pada tahun ini. Cak Lontong mengatakan dari total 8 juta lebih DPT Provinsi Jakarta, lebih dari 2 juta warga memilih Pram Rano. Kemenangan Pram Rano kali ini diklaim sebagai kemenangan warga Jakarta. Paslon 03 telah sah memperoleh suara tertinggi dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 dengan 50,07% dan unggul merata di seluruh kabupaten kota se-DKI. Dan dari 50,07% itu sama dengan 50% plus 2.925 suara. Dan ini kita menyambut baik karena ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, dan ini akan lebih mempercepat kalau memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepolisian Indonesia luncurkan buku anti korupsi berjudul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Buku ini ditulis sejumlah pegiat anti korupsi dalam upaya pencegahan pidana rasuah yang merebak di Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri acara peluncuran buku pendidikan anti korupsi yang disusun Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tipikor Polri pada Senin petang. Dalam acara ini terdapat 2 buku yang diluncurkan, yakni buku pendidikan anti korupsi transdisiplin yang ditulis oleh berbagai tokoh berpengalaman dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, di antaranya mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan, dan mantan koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. Sementara buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi merupakan hasil kolaborasi dari Satgasus Pencegahan Tipikor dengan Universitas Islam Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kedua buku tersebut juga mengulas kritik terhadap Polri. Kapolri menekankan pentingnya menerima kritik sebagai bahan introspeksi demi perbaikan. Menurutnya segala masukan yang ada di dalam buku akan dijadikan acuan untuk terus memperbaiki institusi Polri, termasuk perilaku birokrat di dalamnya. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya kepada teman-teman yang sudah menulis karya terbaiknya, mulai dari pengalamannya, kemudian pemahamannya tentang masalah korupsi. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Provinsi Banten menanamkan nilai dan budaya anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat. Sosialisasi nilai anti korupsi diharapkan bisa digencarkan kepada seluruh unsur lapisan masyarakat agar bisa menghindari perilaku koruptif. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024 digelar di Gedung Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, KP3B. Tahun ini peringatan Hakordia mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Peringatan Hakordia 2024 diisi dengan berbagai kegiatan, serta melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, pelajar, kepala sekolah, pengawas, pondok pesantren, hingga pejabat pemerintah daerah. Pejabat Gubernur Banten Alam Muktabar didampingi oleh pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asyidiki Kohara dan pelaksana tugas Inspektorat Provinsi Banten sekaligus Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten Forpak Ratu Syafitri turut hadir di peringatan Hakordia 2024. Menurut PLT Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memperbaiki moral dan etika generasi bangsa di masa depan. Diharapkan nilai budaya anti korupsi ditanamkan juga kepada para pelajar sebagai bekal untuk menyongsong Indonesia emas. Korupsi lebih kepada moral, etika yang dibiasakan, yang menjadi budaya untuk kedepannya lebih baik. Kenapa harus dari tingkat yang paling rendah? Pendidikan anti korupsi dari lahir sampai itu mungkin yang bisa.
Sementara itu, penjabat Gubernur Banten Alam Muktabar menyambut baik dan berterima kasih kepada Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Forpak yang telah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Diharapkan sosialisasi anti korupsi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, nilai-nilai anti korupsi ditanamkan sejak awal dan menjadi modal dasar untuk berkarir dan mengikuti kemajuan zaman. Siswa-siswi dan juga mahasiswa dan mahasiswi, kita harapkan anak-anak kita itu, saudara-saudara kita itu ke depan, karena beliau-beliau akan menjadi pemimpin pemimpin, maka perlu dari awal kita tanamkan giat anti korupsi itu agar menjadi bekalnya keseharian menjalankan tata profesinya masing-masing. Dan saya tadi menekankan dalam sambutan bahwa dalam rangka memiliki esensi anti korupsi di dalam diri kita, tentu utamanya bagi generasi muda, itu adalah modal dasar, kapital dasar dalam rangka untuk kita menapai karir, perkembangan, mengikuti berbagai kemajuan ke depan, karena itu penting sekali. PJ Gubernur Banten menambahkan pendidikan anti korupsi merupakan peta jalan untuk menuju Indonesia Emas. Budaya anti korupsi juga harus diterapkan sejak dini agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kita beralih ke sorotan lain. Guna memenuhi kebutuhan, Kota Tangerang akan menerima pasokan air bersih sebanyak 750 liter dari Waduk Karian yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini sejumlah wilayah di Kota Tangerang belum seluruhnya terjangkau layanan PDAM. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kota Tangerang, Banten bersama instansi terkait membahas strategi percepatan pelaksanaan proyek sistem penyediaan air minum regional Karian Serpong di salah satu gedung pertemuan pada Selasa siang. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akses air bersih di wilayah Tangerang Raya melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dengan pengelolaan di bawah PT Karian Water Services. Pemanfaatan Waduk Karian yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten ini menjadi sumber utama air baku yang dirancang untuk menyediakan pasokan air sebanyak 750 liter per detik ke wilayah Tangerang, termasuk Kecamatan Ciledug dan sekitarnya yang belum mendapatkan layanan PDAM. Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Risnur Masrun menyebutkan, fokus utama pemerintah Kota Tangerang saat ini adalah menyelesaikan proses perizinan dan pembebasan lahan untuk mensukseskan program strategis nasional tersebut yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2025 mendatang.
kegiatan spam regional Karyaan Serpong yang memang sudah menjadi prioritas nasional yang memang ada di Kota Tangerang. Kita bahas tadi kaitan dengan perizinannya dan lahan. Tadi juga sudah dibahas, ya mudah-mudahan kita punya target untuk menyelesaikan semua proses perizinan itu dan lahan itu sampai dengan pertengahan di 2025, berarti di Juni atau Juli 2025 ini prosesnya sudah selesai. Proyek SPAM Karyaan Serpong ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tangerang dengan memperluas akses terhadap air bersih guna mendukung Indonesia Emas 2045. Hakim Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik, 171 unit SPKLU di 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.